pelaksanaan dari study tour sudah didasari hal-hal yang bagaimana agar study tour itu ada proses pembelajaran, ada proses edukasi yang dimasukkan kepada anak-anak. Ibaratnya ada orang membangun rumah, belum jadi roboh, kemudian semua masyarakat dilarang membangun rumah, ini kan nggak benar ini. Baik mitra RKS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerumbukan Bareng Dewan bersama saya Reza Rivaldi yang akan memandu jalannya perbincangan kita pada hari ini. Dan untuk mitra RKS yang belum subscribe di YouTube dari RKS TV Channel bisa langsung di subscribe. Kemudian juga kunjungi Instagram dari kami ada di @rks_kj dan juga Facebooknya ada di RKS. Jangan lupa juga dengarkan radio kami di 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Spesial di Gerumbukan Bareng Dewan episode kali ini kita ingin membahas yang lagi menjadi perbincangan banyak khususnya di pendidikan ya Pak ya. Sudah kita hadirkan di sini ada Bapak Khairul Huda, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedung Uni. Gimana kabarnya Bapak Khairul Huda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, baik. Alhamdulillah. Aktivitasnya masih sibuk-sibuknya nih Pak ya? Iya. Menjelang UKK. Iya, ini sedang berlangsung. Ya, UKK sudah ya, UKKJ sudah. Kemudian ini ya ujian untuk kelas 9 masih berjalan. Masih berjalan ya. Kelas 9. Oke. Nah, sekarang tentunya kalau Gerumbukan Bareng Dewan itu harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Juga. Kita hadirkan di sini ada Ibu Hidun selaku Ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Gimana kabarnya Ibu Hidun? Ya, alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu sehat. Sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan di hari Senin. Ini memang kita seringkali sibuk ya Bu. Kadang beberapa ada orang yang kurang suka kalau sama hari Senin gitu. Nah, kita pengen membahas seputar ini yang masih menjadi perbincangan khususnya di dunia pendidikan adalah study tour Bapak Khairul Huda. Kira-kira saya langsung aja nih, seberapa penting Bapak kegiatan study tour bagi para siswa, khususnya mungkin bagi Bapak di SMP 1 Kedung Uni? Ya. Ini pertanyaan saya yang jawab ini karena ditanyakan ya. Kalau saya yang jawab, saya akan jawab bahwa sangat penting ya. Jadi yang namanya kegiatan study tour itu adalah kegiatan yang memberi bekal pengalaman kepada siswa sehingga ini dibutuhkan untuk anak-anak nanti ke depannya. Jadi bekal yang diberikan itu tidak sekedar persoalan-persoalan kemudian hanya melihat-lihat suasana senang di sebuah objek yang bagus, tidak. Tetapi ada pengamatan-pengamatan yang anak akan merekam bahwa pelajaran di kelas ternyata berbeda ketika di luar. Ya. Disitulah ilmu itu berkembang. Ya, ketika ditanya seberapa penting, ya sangat penting. Sangat penting ya. Iya. Untuk perkembangan, jadi tidak bosan di kelas terus seperti itu salah ya. Satunya. Nah kalau gini Pak, menanggapi banyaknya peristiwa nih di bulan Mei ini khususnya dari tanggal 11 sampai 22 itu sudah terjadi 4 kecelakaan. Yang pertama adalah di Depok yang kemarin sempat viral di Ciater, kemudian ada kecelakaan study tour SD di Oki Sumsel, ada juga kecelakaan study tour di SMP di Jombang sana, dan yang terakhir itu ada kecelakaan bus study tour di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Lampung, Bapak. Seperti apa? Memang saya secara pribadi maupun ya sebagai bagian dari lingkup pendidikan, saya sangat bersedih, sangat prihatin dengan kondisi seperti itu yang ternyata kegiatan study tour yang harusnya senang-senang mendapatkan pengalaman berubah menjadi musibah. Dari kami di Pekalongan ini, dari SMP 1 Kedung Uni, mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas kejadian itu. Kemudian kita harus sampaikan bahwa untuk menyikapi dan menilai kejadian itu kita harus objektif dan lebih bijak. Nggak bisa persoalan itu disamaratakan, diuniversalisasikan, kemudian dikebiak ya. Ini persoalannya tersendiri. Bahwa persoalan kecelakaan itu sesuatu yang tidak
kita minta ya. Yes. Kemudian terjadi ya kita cari akar masalahnya. Kenapa? Oh ternyata bisnya tidak sesuai dengan tidak layak jalan. Ini yang menjadi persoalan kan itu ya. Kemudian ada lagi kasus apa? Ya kita harus melihat kasusnya per kasus. Jangan kemudian kliniknya yang nggak boleh, studi turnya nggak boleh, ini nggak bisa. Ibaratnya ada orang membangun rumah, belum jadi roboh, kemudian semua masyarakat dilarang membangun rumah, ini kan nggak benar ini. Jadi berpikirnya yang agak cerdas, jadi menggunakan cara-cara yang logika yang berjalan. Kalaupun itu kemudian menyangkut bisnya, ya bisnya harus memenuhi syarat. Ya, uji kelayakannya benar, ditunjukkan dengan surat, itu enak. Jadi ajari kami di pendidikan ini dengan cara-cara yang lebih baik. Ya, jadi kalau kami kemudian diajarkan cara-cara begitu di pendidikan ini ya, insya Allah bagus. Ya kalau diwarnai dengan suasana-suasana yang tidak nyaman, ada intervensi apa-apa, ya ini nggak pasti pendidikan. Karena pendidikan itu ya mengajarkan bagaimana logika kita mainkan. Jadi ayo kasus-kasus seperti itu dipilah-pilah. Mana yang menjadi ranahnya siapa dan siapa. Seperti itu. Oke. Kalau boleh saya analogikan, memang ibaratnya di sebuah lumbung padi, di situ ada beberapa ekor tikus. Tapi untuk menyelesaikannya bukan malah mencari tikusnya, tapi malah membakar lumbung padinya, seperti itu ya. Begitu kira-kira. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini Bu Hindun, saya pengen tanya ke Bu Hindun melihat kondisi yang sedang marak seperti ini yang menjadi pro kontra antara study tour ini, ada yang tidak setuju dan ada yang setuju seperti itu. Dari Ibu Hindun sendiri bagaimana? Ya, tadi kita lihat ya, kalau study tour itu bagian dari edukasi terhadap anak yang tentu sudah menjadi perencanaan yang di dalam pendidikan, di dalam 1 tahun itu, tentu pelaksanaan dari study tour sudah didasari hal-hal yang bagaimana agar study tour itu ada proses pembelajaran, ada proses edukasi yang dimasukkan kepada anak-anak, sehingga proses itu akan bisa membangun anak tersebut dengan baik, yang menjadi tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Saya kira ya oke-oke saja ya, nggak apa-apa, karena itu bagian dari proses pendidikan. Ya, kan ada tujuannya apa? Kecuali tidak ada tujuannya hanya untuk bersenang-senang saja. Tetapi saya kira guru ketika melaksanakan study tour harus ada tujuan dari kunjungan atau dari study tour itu sendiri. Ini yang penting ya. Yang penting harus didasari, bukan hanya setiap tahun saja mengadakan study tour, pokoknya yang belum pernah ini harus dilaksanakan karena di sana ada apa yang baik dan hanya sekedar bersenang-senang. Ini yang tidak kita harapkan. Tapi harus ada tujuan tertentu. Tujuannya apa? Pendidikan itu edukasi terhadap anak-anak kita. Misalnya apa? Oh, di sana ada sesuatu yang memang memberikan edukasi terhadap pendidikan. Pendidikan itu kan membelajarkan kepada anak mentransfer ilmu, transfer ilmu. Apa yang belum bisa menjadi bisa. Apa yang belum tahu menjadi tahu. Juga pendidikan itu bagian dari mendidik karakter anak itu sendiri ya. Jadi dua-duanya itu tercapai ya, itulah tujuannya. Nah, kalau tujuan itu dilaksanakan ya tentu guru harus merencanakan dengan mencapai tujuan itu. Nah, dari awal proses pembelajaran kelas 1 misalnya kelas 6, kelas berapa 7 ya? Iya. Kelas 7. 78. Ya, 78 biasanya. Ini sudah direncanakan. Sudah direncanakan, orang tua sudah ngerti, kemudian tujuannya bisa dicapai atau enggak, gurunya sudah disiapkan, kemudian tentu hal-hal yang menyangkut tadi base dan seterusnya ya. Ini sudah disiapkan dengan baik, izin dan seterusnya komplit ya, sehingga proses pembelajaran itu, proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Akhirnya ini dilaksanakan pun tidak apa-apa. Kemudian perlu dipertimbangkan juga, ini yang biasa menjadi masalah kan, orang tua kita merasa keberatan ya dengan adanya study tour tersebut, karena mungkin mendadak
karena mungkin mereka tidak punya biaya yang dipersiapkan, dan inilah yang tadi saya sampaikan, perencanaan itu dari awal, sehingga itu bagian dari proses pendidikan ya, bagian dari proses pendidikan yang memang harus ada itu ya, untuk mencapai tujuan itu bagian dari apa ini, mungkin tadi disampaikan outing class kan, di luar ya, harus keluar, karena pendidikan itu ya tidak semuanya harus teori, ada prakteknya, melihat ya, ada melihat itu bisa diamati ya, bisa ditiru, ada teladan, ada lah, inilah kalau itu dilaksanakan itu bagian dari edukasi ya, untuk mencapai tujuan itu, sehingga orang tua itu sadar, orang tua ngerti, oh karena harus, kan nggak mungkin pergi ke mana kemudian tidak memerlukan biaya, kan pasti memerlukan biaya. Ini yang harus diberitahukan kepada anak-anak kita, pada orang tua kita ketika perencanaan itu dilakukan. Misalnya setiap 3 tahun di sekolah ini mengadakan study tour, namanya belajar ya, study tour ya, belajar ini disampaikan aja pada orang tuanya, sehingga orang tuanya siap ya. Siap itu ya. Guru dipersiapkan mendampingnya seperti apa ya, jangan sampai lengah lah terhadap pendampingan terhadap anak itu sendiri, karena itu bagian dari tugas guru untuk melaksanakan proses pendidikan itu ya, sehingga harapannya tentu tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi anak tidak diperhatikan, kemudian tujuannya bisa tercapai. Kalau kecelakaan berkaitan dengan transportasi, tentu berkait juga, kemarin saya ditanya oleh wartawan, berkait juga dengan dinas terkait, misalnya dinas perhubungan, bagaimana ini mobil-mobil yang tidak layak untuk dilakukan pembenahan itu ya, jadi dilihat kembali agar bisa digunakan untuk masyarakat itu tentu yang layak, karena ini manusia yang dibawa ya, apalagi anak-anak kita, saya kira itu. Kalau melihat ini Bu, fenomena yang terjadi saat ini, ada beberapa pemerintah daerah yang memang mengeluarkan surat edaran untuk memperketat adanya kegiatan study tour. Contohnya study tour itu hanya boleh dilakukan di lokal saja, tidak boleh keluar kota. Kalau pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri, menurut Ibu perlu nggak mengeluarkan SE semacam seperti itu, Ibu? Ya, surat edaran ya penting untuk mengatur, tetapi mengatur tentu yang diperhatikan tadi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ya, jadi tujuan dari pendidikan itu apa? Membekali anak untuk apa? Kalau tadi saya sampaikan, kalau tujuannya hanya seneng-seneng, pokoknya akhir tahun mengadakan ya, tidak ada tujuan, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau tujuan itu ada perencanaan, ada tujuan yang ingin dicapai, tentu untuk SLTA apa, untuk SMP apa, untuk SD apa, inilah yang nanti diatur oleh Dinas Pendidikan terkait dengan surat edaran mana yang harus mungkin kalau lokal itu bisa untuk tingkat SD ya, kemudian lebih meningkat lagi tingkat SLTP, supaya pengetahuannya juga berkembang. Nih, silahkan itu Dinas Pendidikan untuk mengatur itu, tetapi menyangkut tujuan itu sendiri, apa yang diperlukan dari proses pendidikan. Yang paling penting adalah tujuannya harus tercapai terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, saya pengen tanya ke Pak Hairul Huda, dari selama ini dari Dinas Pendidikan ada nggak pembahasan khusus terkait study tour yang masih marak ini Pak? Iya, jadi Dinas Pendidikan itu kemarin baru saja mengedarkan surat edaran terkait dengan bagaimana menyikapi study tour ya. Jadi ini setelah kita dari kalangan Dinas Pendidikan itu dengar pendapat dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan ya. Itu dalam surat edaran itu jelas-jelas disampaikan bahwa persoalan study tour itu ya memang sebetulnya hal yang penting. Dinas tidak keberatan, tetapi dalam hal menjaga kehati-hatian, termasuk untuk meminimalisir persoalan-persoalan tadi kecelakaan dan sebagainya, harus memperhatikan kelayakan dari pada armadanya. Kemudian bagaimana mekanisme program itu dijalankan juga harus jelas. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana dikomunikasikan dengan orang tua. Ini karena orang tua yang punya anak yang menanggung resiko membiayai.
Itu yang paling penting. Dan selama ini di Kabupaten Pekalongan fine-fine lancar saja, ya. alhamdulillah kondusif. Jadi dukungan masyarakat sangat bagus pada kegiatan ini. Yang kalau tadi disampaikan oleh beliau Bu Hindun selaku Ketua DPRD, ini sangat bijak sekali bahwa ini masalah pendidikan. Jangan terlalu dibatasi. Iya. Ya. Kalau kemudian lokalisasi itu nanti disesuaikan jenjang itu bagus. Karena memang ya itu saya setuju itu. SD ya di Mungkin di lokalan lokal saja, seperti Jawa itu ya. Tengah, kemudian SMP harus berkembang. Pendidikan nggak bisa dibatasi dengan Ya. cara itu. Bahkan saya pernah satu ketika ditugasi waktu saat saya di Praya itu Lombok, Bandara Praya. Itu saya melihat anak-anak SD dari Korea bersama pemandunya. Itu anak-anak SD sendiri, nggak ada orang tuanya. Dari Korea, Dari Korea. dari Bali, terus ke situ ke Lombok. Ini memberi keluasan anak untuk mengeksplor, untuk mengamati bahwa dunia itu ya itu bisa dijangkau. Anak SD sudah diajarkan piknik luar negeri. Ya, apa nggak hebat itu? Hebat, luar Indonesia biasa. masa mau terbelakang terus? Waduh. Dunia itu terbuka luas. Ya, kalau kita masih seperti kata dalam tempurung, Benar banget. mau maju kapan? Jadi itu. Jadi Dinas Pendidikan sudah menyampaikan surat edaran dan intinya oke, boleh, tetapi dengan catatan bahwa harus mengikuti aturan-aturan lain yang ada. Oke, berarti yang penting untuk terkait prosesnya harus jelas, Ya. kemudian juga aturan-aturannya harus diakui. Untuk armada bus berarti juga harus yang sudah layak jalan Oke. seperti itu ya. Yang penting prosesnya bisa berjalan, tujuannya juga bisa tercapai. Dan mungkin terakhir Bapak ya harapannya untuk kelanjutan dari study tour ini di Kabupaten Pekalongan seperti apa? Study tour merupakan bagian dari program sekolah yang ini merupakan bagian dari standar proses ya yang harus kita laksanakan, itu amanat undang-undang. Kemudian masalah nanti kemana saja tidak masalah ya, tergantung bagaimana kesepakatan. Kemudian ini adalah bagian dari pendidikan yang sampai disampaikan oleh beliau Bu Hindun, itu ya pendidikan harus berjalan. Nah, kemudian bahwa kasus-kasus seperti itu ya kita tidak bisa abai, tetap jadikan itu sebagai pelajaran agar kita itu semakin hati-hati. Jadi tetap saya kira study tour adalah proses pembelajaran yang bagus, itu anak-anak bisa dibekali bagaimana berpengalaman di luar kelas. Iya. Tetapi guru-guru harus mempersiapkan dengan baik. Tadi Bu Inep sudah sangat detail itu dipersiapkan karena ini program tahunan. Ya dari sisi bagaimana pengamanan anaknya, bagaimana pelayanannya, bagaimana kalau itu harus dikelola oleh biro wisatanya punya legalitas apa tidak. Itu Track recordnya ya, seperti apa? bagaimana ya intinya layani anak dengan sebaik-baiknya, program berjalan, tujuan tercapai. Oke. Nah, mungkin Ibu Hindun ada yang disampaikan untuk keberlangsungan proses pembelajaran outing kelas ini dalam bentuk study tour, ada yang disampaikan ke masyarakat, mungkin himbauan semacam itu Ibu? Jadi study tour itu bagian dari proses pembelajaran anak untuk mencapai tujuan. Coba deh kita cari bentuk lagi ya, selain study tour sebagai proses pembelajaran itu, apakah ada yang bisa memberikan pendidikan kepada anak. Nah ini kan penting juga ya, penting juga. Jadi bukan satu-satunya, ya, bukan satu-satunya. Barangkali keluar kelas, tetapi memberikan nuansa seperti study tour ini yang juga bagian dari inovasi kreativitas mengelola pendidikan. Ya, kepala sekolah ini juga penting. Misalnya setiap satu mata pelajaran, kalau memang itu harus ada praktek, ya coba anak keluar, melihat situasi lapangan seperti apa. Ya, bukan hanya study tour tiap tahunan saja, ini penting. Ada sekolah-sekolah kita yang yang sudah malah tingkat TK itu biasanya ya. Iya. TK, ya, TK, kemudian SD. Ini langsung kalau dia belajar tentang pendidikan Pancasila, dia belajar tentang pendidikan pemerintahan. Pelajaran apa itu berarti? PPKN. PPKN.
dia ke DPR. Itu ada langsung. Pernah juga Ibu ya? Oh iya. Anak-anak TK berkunjung ke SMA DPR. kajian itu ke DPR tuh. Saya ngajar ya. Dia belajar mungkin tentang aparat keamanan, aparat hukum. Dia langsung ke kepolisian, langsung ke kejaksaan. Itu seperti itu, ke pemerintah daerah atau ke lapangan ke mana gitu ya. Atau sesama perbankan misalnya, ya ini ya ke perbankan. Itu ada kan bersangkut paut dengan paut dengan mata pelajaran yang pelajari. Cara praktek ya, prakteknya seperti apa? Itu bisa. Bagian dari outing kelas ya, bagian dari outing kelas. Ini penting sehingga bisa memberikan nuansa bagi anak untuk nuansa lain sekaligus memberikan pengalaman yang lebih luas ya. Di samping tentu kalau tidak ada yang di sini ya harus ke luar. Itu mungkin studi lapangan dengan studi tour. Itu saya kira jadi penting semuanya. Penting tujuan tercapai. Berarti mungkin solusi yang tepat adalah mungkin masih ada study tour, tapi selain study tour bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan kecil yang misalkan mata pelajaran yang berkaitan dengan air dan api. Kalau misalnya dia anak TK ya bisa berkunjung ke pemadam kebakaran seperti itu. Jadi memang harus ada kombinasinya seperti itu ya Pak ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Khairul Huda atas waktunya membersamai di Gerumugan Bareng Dewan. Ibu Indu juga terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Dan Mitra RKS berakhir sudah ya pembahasan kita berkaitan dengan study tour. Kita harapkan semoga study tour ini kegiatannya masih bisa berjalan dengan aman. Dan kalau misalkan dijalankan harus ada aturan yang ketat ya terkait armadanya, kemudian terkait dengan proses perencanaannya supaya pada saat kegiatan study tour ini berjalan yang ada hanyalah kebahagiaan bukan kesedihan. Seperti itu, terima kasih. Saya Reza pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di Gerumugan Bareng Dewan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.